Manghayu bagyo ing pamuji, teguh ing kawidaton, winengko ing taman rahayu, hayu sagung ing dumadi. Om Magnamastu, Namo Sidam, Om Sidirastu, Tatastu, Janama Swaha. Om Swastiastu. Rama pemangku ingkang rinten dalu, tansah sumanding mantra suci, wayahipun Gusti ingkang akarya jagat, ingkang kita suciaken. Dumateng para sesepuh, bini sepuh saha aji sepuh ingkang ganggung mastuti dumateng pepayoning kotamen ingkang dahat pinudi. Ingkang kula hormati Ketua PHDI Kabupaten Gresik, Ketua PHDI Kecamatan Menganti, Ketua PHDI Desa Pengalangan, WHDI Desa Pengalangan, Prada Desa Pengalangan, yang kami hormati pula Bapak DPRD Kabupaten Gresik, Bapak Wongso, rekan-rekan pemuda yang saya banggakan, adik-adik pasraman yang sangat saya banggakan juga, singkatnya umat sedharma yang berbahagia. Puji syukur patutlah kita haturkan bersama kepada ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugraha dari beliaulah, di kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga bersama-sama dapat berbakti suci dalam rangka Hari Suci Saraswati. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, di Hari Suci Saraswati ini mungkin sudah sering dibahas oleh pendharma wacana sebelumnya mengenai apa itu makna pada malam atau dalam perayaan Hari Suci Saraswati. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah hari yang kita peringati guna untuk memuliakan ilmu pengetahuan. Jadi kuncinya adalah memuliakan ilmu pengetahuan. Jadi Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, kalau kita amati di sini bahwa agama Hindu adalah agama yang sangat menjunjung tinggi yang namanya ilmu pengetahuan. Sampai-sampai setiap 210 hari sekali atau 6 bulan sekali kita peringati untuk memuliakan ilmu pengetahuan, yaitu pada hari ini, Hari Saraswati. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, pernahkah kita berpikir mengapa ilmu pengetahuan itu sangat penting? Kalau saya lihat dari Sloka Bhagavad Gita ayat 4 Sloka 33, seperti yang diutarakan tadi oleh adik yang membaca depan tadi Bapak Ibu, dikatakan sebagai berikut. Sreyandra wiyamayat yatnya cenanayatnya param tapa sarwam karma kilam partam cenana pari sama piate. Demikian Bapak Ibu, dikatakan dalam kitab Bhagavad Gita ayat 4 Sloka 33, sama seperti yang disampaikan oleh adik kita tadi, yang artinya persembahan berupa ilmu pengetahuan amatlah jauh lebih penting daripada persembahan berupa materi. Karena dengan ilmu pengetahuan kita dapat mencapai tujuan kita. Itu Bapak Ibu. Jadi persembahan berupa ilmu pengetahuan itu sangat penting ketimbang persembahan berupa materi. Karena dengan pengetahuan kita mampu mencapai tujuan yang akan kita capai. Apa maksudnya Bapak Ibu? Saya ambil contoh Bapak Ibu. Apabila ada orang merasa lapar misalkan Bapak Ibu ya, bisa kita berikan beras berupa materi, beras. Tapi kalau kita berikan ilmu Bapak Ibu berupa bagaimana cara menghasilkan beras yang baik, lebih bermanfaat mana? Lebih bermanfaat ilmu Bapak Ibu. Mengapa?
Karena beras kalau kita kasihkan Bapak Ibu dalam jangka waktu tertentu bisa habis. Tapi kalau ilmu yang kita berikan tentang bagaimana cara menghasilkan beras Bapak Ibu akan berlaku seterusnya. Memang tidak kelihatan tapi sangat bermanfaat. Itulah ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Makanya di Hindu ilmu pengetahuan itu sangat penting. Bahkan kalau kita lihat di gambar Dewi Saraswati, di situ ada genitri yang bentuknya lingkaran, bulat. Artinya apa Bapak Ibu? Pengetahuan itu akan terus ada, terus berputar, tidak akan terputus-putus. Sama analoginya Bapak Ibu kalau kita berikan ilmu cara bagaimana menghasilkan beras. Orang yang kita kasihkan ilmu Bapak Ibu, ilmunya akan diturunkan ke anaknya. Anaknya diturunkan ke cucunya. Itu analoginya. Tapi kalau kita kasihkan materi atau beras Bapak Ibu, yaitu tadi. Jangka waktu seminggu, sebulan mungkin sudah habis. Tapi kalau kita kasihkan ilmunya, ilmunya akan terus berkembang dan tidak akan pernah habis. Analoginya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu pentingnya ilmu pengetahuan, maka perlu kita cari, perlu kita pelajari. Nah, bagaimana cara mempelajari atau mencari ilmu pengetahuan Bapak Ibu? Ada banyak cara. Namun di sini saya akan memberikan contoh 2 Bapak Ibu dalam kita mencari atau mempelajari ilmu pengetahuan. Ada 2 perilaku yang harus kita tekankan Bapak Ibu. Yaitu perilaku yang tekun dan disiplin. Jadi dalam menuntut ilmu pengetahuan, mencari ilmu pengetahuan, kita harus tekun dan disiplin. Bapak Ibu Mas Dharma dan generasi Hindu yang sangat saya banggakan, mengapa kita harus mencari ilmu pengetahuan dengan tekun dan disiplin? Karena dalam menuntut ilmu pengetahuan Bapak Ibu pasti akan sangat banyak godaannya. Banyak godaannya. Contohnya, sekarang ini Bu mungkin masih ada anak-anak kita atau saudara kita yang belajar di sekolah menggunakan sistem daring online ya Pak Bu, belajar lewat HP. Karena sekarang mungkin masih pandemi dan banyak sekolah yang masih menerapkan pembelajaran jarak jauh atau daring, belajar melalui HP. Melalui HP nggih Pak Bu. Nah, belajar pun menggunakan HP Bapak Ibu pasti banyak godaannya. Banyak godaannya Bapak Ibu. Misalkan bagi anak muda biasanya waktunya jam Zoom atau kuliah atau ada mata pelajaran sehingga kita daring. Dalam daring Bapak Ibu otomatis paket datanya nyala. Kalau paketnya data nyala, otomatis semua aplikasi yang berhubungan dengan internet ikut menyala. Nah, di situ mulai Zoom Bapak Ibu. Mulai Zoom dapat 5 menit pertama aman-aman saja. Namun dapat 10 menit berikutnya muncul WA Bapak Ibu. Celing. Lagi apa, Beb? Aku lagi galau nih. Udah makan apa belum? Nah, godaan-godaan seperti ini Bapak Ibu pasti ada Bapak Ibu. Termasuk saat kita menuntut ilmu pengetahuan. Makanya dalam menuntut ilmu pengetahuan kita diminta untuk tekun. Maksudnya tekun apa? Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dan harus konsentrasi. Dan perlu juga disiplin. Mengapa perlu disiplin Bapak Ibu? Karena kita harus mampu untuk membagi waktu. Waktunya belajar, kita belajar. Waktunya bermain, kita bermain. Dengan demikian Bapak Ibu, cara kita dalam menuntut ilmu pengetahuan harapannya dapat berjalan dengan baik. Sehingga informasi yang disampaikan atau yang diberikan dapat kita terima dengan baik. Bapak Ibu Mas Dharma dan generasi muda Hindu yang sangat saya banggakan. Ketekunan dan kedisiplinan dalam mencari ilmu pengetahuan itu dapat kita ambil contohnya juga dari cerita Mahabharata. Jadi dalam kitab Mahabharata Bapak Ibu diceritakan
ada seorang remaja, pemuda, namanya Eka Lawya. Beliau adalah seorang pangeran dari kaum para pemburu yang ingin menuntut ilmu dari Guru Drona. Guru Drona adalah gurunya para Pandawa dan Kurawa. Datanglah beliau menghadap Guru Drona. Waktu menghadap Guru Drona dan menyampaikan keinginannya untuk berguru pada beliau supaya tujuan hidupnya ingin menjadi pemanah yang tangguh, yang baik, itu bisa tercapai. Namun setelah diutarakan, Guru Drona menolak dengan alasan hanya akan melatih dari Pandawa dan Kurawa. Begitu ditolak Bapak Ibu, kembalilah Eka Lawya. Kembali ke dalam hutan, tapi dengan tidak rasa patah semangat. Si Eka Lawya ini tetap bersikuku untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari Guru Drona. Akhirnya dia belajarnya dari kejauhan Bapak Ibu. Jadi karena mendekat atau menghadap Guru Drona tidak diizinkan, belajarnya dari kejauhan. Dari kejauhan dia mengamati bagaimana cara Guru Drona melatih para Pandawa dan Kurawa. Jadi dalam kejauhan meskipun tidak dibimbing langsung oleh Guru Drona, si Eka Lawya ini gugah, kekeh, ingin menjadi pemanah yang tangguh. Makanya cara belajar apapun meskipun dari jarak jauh, itu dia tetap lakukan. Akhirnya dengan keteguhan hatinya, kesungguhan, kedisiplinan, dia bisa menguasai ilmunya Bapak Ibu. Menguasai ilmu yang diajarkan sama seperti yang diajarkan oleh Guru Drona ke Pandawa dan Kurawa. Kehebatan dari Eka Lawya ini Bapak Ibu didengar langsung oleh Guru Drona. Dan kemudian Guru Drona mendatangi Eka Lawya untuk menanyakan dari mana ilmu yang dia dapatkan. Setelah didatangi Bapak Ibu, diceritakan oleh Eka Lawya bahwasanya saya dapat ilmu dari Guru Drona melalui cara belajarnya jarak jauh. Marahlah Guru Drona. Kenapa? Karena sebelumnya Eka Lawya datang tapi ditolak. Nah, waktu amarah di situ Bapak Ibu, Guru Drona meminta istilahnya balas jasa. Jadi bisa kita omongkan balas jasa atas apa yang dilakukan oleh Eka Lawya ini. Kemudian Eka Lawya bingung karena Eka Lawya tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan. Akhirnya apa Bapak Ibu, yang diminta adalah ibu jari dari Eka Lawya. Akhirnya karena dengan rasa baktinya Eka Lawya kepada Guru Drona, dipotonglah ibu jarinya Bapak Ibu. Sehingga kemampuan Eka Lawya dalam memanah itu tidak sehebat seperti biasanya. Nah, dari cerita ini Bapak Ibu, apa yang bisa kita petik? Yang bisa kita petik adalah kembali lagi kesungguhan kita. Kesungguhan kita dalam belajar, menuntut ilmu itu harus kita pegang teguh. Contohnya tadi kasusnya daring. Jadi jangan mentang-mentang karena gurunya tidak ada secara fisik, berupa HP saja, kita dengan seenaknya belajar. Maksudnya belajar dengan semau kita. Waktunya belajar kita buka HP atau kita buka aplikasi yang lain, karena nggak ada gurunya kok. Kenapa kita harus takut? Tapi hal yang tidak kita sadari adalah hal tersebut tentunya akan merugikan diri kita sendiri. Kenapa? Ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh guru kita itu tidak bisa kita dapat dengan maksimal. Itulah pentingnya kita harus bersungguh-sungguh dalam mencari atau mempelajari ilmu pengetahuan. Nah, hal ini juga tidak terbatas bagi teman-teman atau adik-adik yang di bangku sekolah Bapak Ibu. Bagi kita semua yang saat ini masih bekerja atau di luar sekolah, itu juga berlaku. Kenapa Bapak Ibu? Jadi jangan pas kita lulus sekolah, keluar dari sekolah, kita tidak menuntut ilmu, itu keliru Bapak Ibu. Tetap meskipun kita di luar sekolah, kita juga harus tetap menuntut ilmu. Tidak boleh bosan-bosan kita menuntut ilmu. Karena Bapak Ibu, di dalam kitab
Bhagavad Gita itu juga disampaikan bahwasannya biarpun kita dipandang sebagai orang yang paling berdosa di antara orang-orang yang berdosa, dengan mempelajari ilmu pengetahuan kita mampu menyeberangi lautan dosa itu. Jadi dengan perahu ilmu pengetahuan Bapak Ibu, khususnya ilmu pengetahuan rohani, itu bisa mengantarkan kita menyeberangi lautan dosa. Jadi beda sekarang konsepnya Bapak Ibu. Kalau tujuan dari siswa atau anak-anak atau adik-adik yang sedang belajar itu untuk supaya lulus dari sekolah. Nah, kalau sudah lulus sekolah, tujuan kita adalah beliau, Ida Sang Hyang Widi Wasa. Tentunya salah satu tujuan itu bisa kita capai dengan mengurangi dosa kita. Karena kalau dosa kita banyak, susah kita dekat dengan beliau. Makanya ilmu pengetahuan itu penting. Dari mana kita mendapatkan Bapak Ibu? Banyak cara kita belajar ilmu rohani. Salah satunya dengan mekidung. Mekidung Bapak Ibu. Mekidung adalah hal yang tidak diajarkan di sekolah. Tapi apakah mekidung penting? Dalam upacara kita persembahan setiap hari itu penting, diperlukan karena kidung adalah hal yang mengantarkan atau mendampingi Pak Mangku saat mengucapkan mantra. Mantra apapun itu pasti ada kidungnya nggih Pak Bu. Pasti diiringi oleh kidung. Itu pentingnya. Jadi kalau kita belajar di sekolah, kita belajar ilmu matematika, IPA, bahasa. Nah, kalau sudah lulus sekolah, kita masuk ke pura, ilmu rohani yang harus kita pelajari. Salah satunya kita dapatkan dengan cara mekidung. Makanya Bapak Ibu jangan bosan-bosan untuk belajar mekidung. Dan mekidung Bapak Ibu itu adalah warisan dari leluhur kita. Budaya yang harus kita jaga, yang kita lestarikan dan kita gunakan setiap hari. Makanya kalau di gambar Dewi Saraswati Bapak Ibu itu ada gitarnya kan, Wina namanya. Itu melambangkan aspek kebudayaan yang tidak boleh terpisahkan dari ilmu pengetahuan. Artinya ilmu pengetahuan tidak hanya belajar soal materi, tapi juga kerohanian. Terutama seperti yang kita dapatkan dari dalam kidung. Itu pentingnya ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Saking pentingnya pengetahuan dapat menghantarkan kita melewati lautan dosa. Setelah kita dapatkan ilmu pengetahuan Bapak Ibu, kita juga tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong kita mentang-mentang sekolahnya tinggi, pengetahuannya tinggi, pinter, terus kita semena-mena merendahkan orang lain. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena saat kita mabuk akan ilmu pengetahuan, dalam ajaran agama Hindu ada namanya Saptatimira, 7 macam hal yang memabukkan pikiran, memabukkan manusia. Salah satunya adalah guna atau ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan ini adalah barang penting yang mampu membantu kita, tapi sekaligus juga bisa menjerumuskan kita kalau tidak kita jaga dengan baik. Jadi itu pentingnya ilmu pengetahuan. Seperti halnya 2 mata pisau nggih Pak Bu. Bisa membantu kita, namun juga bisa membunuh kita. Makanya kalau kita sudah dapat ilmu pengetahuan, sudah belajar, sudah pinter, jangan sombong. Karena itu tadi Bapak Ibu, kalau kita sombong karena ilmu pengetahuan kita tinggi, sekolah kita tinggi, yang ada malah kita terjerumus atau kita mabuk dalam sifat guna atau ilmu pengetahuan. Nah, ada salah satu sekar Bapak Ibu, yaitu pupuh gambo, dikatakan sebagai berikut. Ono pangucapipun adi guna adi kang adigung pan adi kang kidang adigung panesti adi guna ula iku telu pisan mati sampyo
Mungkin Bapak Ibu pernah dengar sepenggal lirik dari Pupu tadi Bapak Ibu. Pepatah Jawa mengatakan adigang, adigong sama adiguno. Adigang, janganlah kita terbuai dengan kekuatan kita. Adigang dalam sekar Gambo tadi Bapak Ibu itu diumpamakan sebagai rusa. Jadi tadi ada berbunyi pan adigang kidang. Artinya rusa. Rusa adalah hewan yang dikenal mempunyai tanduk yang bagus nih Bapak Ibu. Tanduknya bagus. Tapi dengan tanduk bagus itu justru mengancam kehidupannya. Karena dia bisa diburu. Diburu oleh para pemburu. Kemudian karena tanduknya yang bagus juga, dia bisa tersangkut di ranting-ranting pohon waktu mencari makanan. Artinya apa Bapak Ibu? Dengan kelebihannya kalau tidak dijaga juga bisa membunuhnya. Itu adigang. Kemudian adigong. Nah, adigong adalah artinya kekuatan. Kalau dalam sekar tadi adigong diumpamakan sebagai gajah. Gajah adalah hewan yang besar, yang kuat, yang perkasa. Namun dengan kekuatannya, dengan fisiknya yang besar itu justru menjadi kelemahan juga Bapak Ibu. Kelemahannya apa? Gajah jika terperosok di dalam lubang, jika tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dia bisa mati. Jadi karena keperkasaannya itu, kekuatannya itu, kalau dia lalai, dia bisa membunuh dirinya sendiri. Nah yang terakhir, adiguno, karena kepandaian. Jadi kalau dia tidak mampu menjaga kepandaian, dia juga bisa merusak atau membunuh dirinya sendiri. Kalau dalam sekar tadi itu diumpamakan sebagai ulo. Jadi adigong ulo iku. Artinya apa? Itu ular. Ular adalah hewan yang berbisa, sangat beracun meskipun dia kecil. Namun dia bisa mati hanya karena sabetan dari ranting yang kecil. Jadi itu Bapak Ibu. Pengetahuan yang kita pelajari, kita dapatkan, kita kuasai. Tapi kalau kita tidak kelola dengan baik, karena kita pengetahuannya tinggi, kita merendahkan orang lain, justru akan membunuh diri kita. Pengetahuan yang harusnya membawa kita menyeberangi lautan dosa, justru akan menenggelamkan kita ke dalam lautan dosa itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, di malam Saraswati yang indah ini, saya mengajak untuk tidak bosan-bosan mempelajari yang namanya ilmu pengetahuan. Tidak harus di sekolah, tapi pengetahuan juga bisa kita pelajari dari berbagai macam hal yang ada di sekitar kita. Salah satunya ilmu rohani yang bisa kita dapatkan dari penggalan-penggalan kidung yang setiap hari diuncarkan oleh jero kidung. Dan begitu kita sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, janganlah kita sombong, tetap rendah hati. Karena saat kita terlalu sombong, kita terlalu angkuh dengan kemampuan yang kita miliki, justru itu akan menenggelamkan kita dalam hal yang buruk, sehingga kita mudah untuk berbuat dosa. Jadi demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Mas Dharma, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya kiri dengan para masanti, Joyo Joyo Wijayanti, Neurikoro ing sambi kolo, Rahayu, Hayu, Hayu saking dumadi. Om Santi, 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 Om.